Sebagai upaya penambahan koleksi buku dalam hal penyimpanan karya penerbit lokal, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim menggelar kegiatan sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam se-Kalimantan Timur 2022, bertempat di Aula Perpustakaan Balikpapan pada 10 November 2022. Kegiatan yang juga bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, wawasan, dan informasi kepada penulis, penerbit, dan pengusaha rekaman di Kaltim, khususnya di Kota Balikpapan, agar wajib menyerahkan karyanya kepada Perpustakaan Nasional sebanyak 2 eksemplar dan Perpustakaan Kaltim 1 eksemplar, dengan jangka waktu paling lambat 3 bulan setelah penerbitan karya. PLT Kepala Bidang Deposit, Pelestarian, Pengembangan Koleksi, dan Pengolahan Bahan Perpustakaan Daerah Kaltim, Fatimah Irni, mengakui dari puluhan peserta penulis yang hadir berharap agar koleksinya dapat disimpan di perpustakaan daerah, baik dalam bentuk cetak maupun digital, agar dapat dinikmati oleh pemustaka. Fatimah menilai saat ini jumlah penerbit lokal sangat terbatas jika dibandingkan penulis yang lumayan banyak, sehingga tak salah banyak penulis memilih untuk menerbitkannya di Pulau Jawa. Selain juga karena biaya pembuatan buku lebih murah. Fatimah menjelaskan dari 120 penerbit asal Kaltim, hanya 25 penerbit saja yang tiap tahunnya mengirimkan karyanya ke Perpustakaan Nasional. Pihaknya juga akan membantu memfasilitasi penerbitan penulis khususnya yang membuat karya tentang sejarah dan budaya Kaltim. Sosialisasi ini merupakan kali ketiga digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim. Pertama tahun 2021 di Kota Samarinda dan kedua di Kabupaten Berau. Saat ini tercatat DPK Kaltim telah menerima 995 buku. Setelah sosialisasi yang pertama di Samarinda, waktu itu memang ada penerbit Balikpapan, ada penerbit Kutai Kartanegara, ada beberapa lah mewakili Kaltim kan. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan sampai 500 lebih. Berarti kan signifikan sekali satu kali. Nah, kemudian yang kedua, daerah ada anggaran, bisa program kami tidak dicoret masuk. Kita sosialisasi lakukan di Kutai Barat. Kenapa kita pilih Kutai Barat? Kutai Barat tuh kebetulan penerbit di sana atau penulis di sana banyak menulis tentang daerahnya, tentang Kutai Barat, itu harus cepat kita selamatkan gitu loh. Nah itu. Kemudian dari hasil itu 2 kali sosialisasi, ini yang ketiga, dan teman-teman di bidang lain juga kan membantu, kalau ada kesempatan, ada yang nanyakan, bantu mempromosikan. Alhamdulillah tahun ini sampai hari ini sudah 995 buku. Luar biasa sebelum ada sosialisasi. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, Sutadi, menilai kegiatan ini penting dilakukan mengingat dokumen karya penulis lokal masih minim sekali tersimpan. Melalui kegiatan ini diharapkan para penulis mendapatkan pemahaman penyimpanan dokumen penting, terutama terkait sejarah Kota Balikpapan, agar juga menyimpannya di Perpustakaan Kota Balikpapan. Termasuk juga untuk seluruh OPD di Kota Balikpapan agar arsip pentingnya dapat dibukukan untuk bisa dinikmati pemustaka. Tapi kalau di arsip sama, kita juga ada. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ini tidak berbeda jauh lah dengan pengelola kita gitu. Nah ini harus kita lakukan gitu. Dan di OPD kan banyak juga nih ya karya-karya ini ataupun di media-media lain. Nah cuma hanya memang undang-undang khusus kepada nanti dokumen-dokumen yang nanti bisa dibukukan oleh masyarakat, oleh generasi-generasi yang akan datang, terkait dengan bagaimana sejarahnya, bagaimana awal mulanya gitu ya kan. Nah selama ini kan kita tahu bersama, itu disampaikan oleh Pak Kadis kan bahwa masih banyak yang belum tahu sejarah-sejarah kota kita sendiri, iya kan? Nah itu sebenarnya di bidang arsip itu terekam sudah itu, ya. Banyak sejarah Kota Balikpapan, kemudian sejarah pada saat perang pada saat melawan Jepang di sini. Nah itu sudah ada rekaman-rekamannya sebenarnya. Yang perlu disimpan, kemudian diselamatkan, ya kan, untuk nanti kepentingan yang masa datang bagi anak cucu kita, seperti itu. Sementara itu, Perpustakaan Nasional selaku pengelola dan pelaksana serah terima karya ada 6 komponen yang menjadi skala prioritas berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2018, yaitu penerbit, pengusaha, karya rekam, kementerian kelembagaan, perguruan tinggi, dan WNI-WNA yang membuat karya tentang Indonesia diterbitkan di luar negeri. Diharapkan semakin banyaknya koleksi buku baru baik di Perpusnas dan perpustakaan daerah semakin meningkatkan minat baca masyarakat. Hari ini kebetulan kami ada bimbingan dari Kaltim untuk menjadi narasumber, dan
setiap tahun sebenarnya kami selalu ada kegiatan sosialisasi juga ke semua provinsi yang ada di Indonesia. Kebetulan memang tahun ini tidak ada, di 2023 ada juga kami sosialisasi di Kaltim. Nah itu salah satu bentuk dukungan kami dari sisi promosi undang-undangnya atau sosialisasi undang-undang seperti itu.